Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Kisah Al-Fatih melawan Dracula. Muhammad Al-Fatih merupakan penguasa Utsmani ke-7. Berkuasa pada 1444 sampai 1481. Pencapaiannya yang paling dikenal luas adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai keahlian dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus pahlawan Islam dalam Perang di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Namun yang tak kalah menarik selain penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih ada sebuah peperangan lain yaitu melawan Vlad III alias Dracula. Dracula hidup sejaman dengan Muhammad Al-Fatih, lahir tahun 1431. Dia adalah salah seorang penguasa Wallachia yang sekarang dikenal sebagai bagian selatan Romania. Nama aslinya adalah Vlatepes. Bapaknya mempunyai gelar Dracul. Dalam bahasa Rumania Draco yang berarti naga. Karena dia adalah salah satu dari anggota Ordo Naga. Sejak menguasai Konstantinopel, Vlad II yang tak lain adalah ayah Dracula dan Sultan Al-Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian yang berisi bahwa Wallachia masuk dalam kekuasaan Islam dan harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Selain jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak mudah lepas atau memberontak. Sultan meminta 2 anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar militer. Kedua anak Vlad II ini bernama Vlad III atau Dracula dan Raducel Frumos. Asal mula perang Muhammad Al-Fatih melawan Dracula. Dracula memiliki impian, suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika cita-cita ini menunjukkan titik terang? Diceritakan jika Vlad II dikudeta dan mati. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi bapaknya. Sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani berperang dengan pihak oposisi. Hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat. Vlad III pun justru merencanakan untuk menghancurkan umat Islam.
Pada 1459, Al-Fatih mengirim utusan kepada Vlad yang membawa perintah agar dia segera membayar upeti yang tertunda, yaitu 10.000 dukat dan 500 orang untuk bergabung dengan angkatan perang Utsmani. Namun Vlad menolak tawaran tersebut dan membunuh utusan Utsmani yang datang. Setelah itu Al-Fatih mengutus Adipati Nikopolis, Hamzah Pasha, untuk membuat perdamaian, dan bila memungkinkah, menyingkirkan Vlad. Namun ternyata Vlad merancang penyergapan kepada rombongan Hamzah Pasha, menangkap dan menyula jasad mereka. Dan Hamzah Pasha disula di tiang tertinggi karena memiliki pangkat tertinggi dalam rombongan. Pada musim dingin 1462, Vlad melintasi sungai Donau atau Danube dan membakar seluruh tanah Bulgaria di daerah antara Serbia dan Laut Hitam. Diduga dia menyamar sebagai pasukan Sipahi Utsmani. Vlad menyusup ke tenda-tenda perang pihak Utsmani, kemudian menyergap, membantai, dan menangkap sebagian pasukan. Al-Fatih mengabaikan pengepungannya ke Korintus dan berbalik menyerang Dracula di Wallachia. Butuh serigala untuk menaklukkan serigala. Sultan Al-Fatih yang masih syok dengan kematian ribuan pasukannya, merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula. Akhirnya dikirimlah Radu Celfrumos yang tak lain adalah saudara kandung dari Dracula. Peperangan ini sangat tidak mudah, namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Sang panglima yang sudah muslim ini pun melakukan penyerangan ke benteng Catate Poenari, tempat Dracula bersembunyi. Tempatnya yang tinggi sangat menyulitkan Radu. Namun, pada akhirnya penyerangan ini berhasil. Dracula kabur ke Hungaria dan berlindung di tempat orang yang telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya. Namun, pada akhirnya kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani yang menyamar sebagai pasukannya. Namun warisan Dracula tetap kekal bagi dunia, kekejaman tiada banding yang dia contohkan dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam perang salib dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, pembunuh umat muslim.